Rekan-rekan, hari ini kita latihan dalam membuat database sederhana dan tabel relasi dengan menggunakan query SQL. Nah, untuk membuat database sederhana dan query SQL, kita perlu membuka yang pertama seperti biasa ya, SAMPP control-nya kita harus hidupkan dulu. Setelah itu baru kita buat database-nya. Database yang akan kita buat ini saya database-nya sembarang aja ya. Jadi create database, saya buat database latihan aja, database latihan. Itu seperti itu, create. Nah, selesai kan? Setelah kita membuat database, langkah selanjutnya database yang saya buat isinya sebetulnya adalah tentang pembelian. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tabel tentang supplier, ya kan? Dimana di tabel supplier ini berisi kode supplier dengan kodenya karakter 5 ya, panjangnya. Tipe datanya karakter, panjang datanya 5. Dia sebagai primary key, di set sebagai primary key. Lalu ada nama supplier menggunakan tipe data variabel karakter dengan panjangnya 40. Coba kita jalankan ya, kita buat. Error. Di sini error. Kenapa error? Karena saya tidak masukkan di database latihan. Harusnya saya masuk dulu ke database latihan, baru kita create table ya. Nah, kita ulangi ya, kita create table di sini, kita go. Error juga, alasannya tabel supplier already exist. Nah, di sini tabel supplier already exist. Kita buat dengan nama yang berbeda. Nah, kita kasih nama tabel supplier coba. Nah, sukses ya. Berarti kita buat tabel supplier sukses. Berarti yang ini saya harus hapus. Cara hapusnya kita tinggal drop aja. Drop tabel supplier 01 kita drop. Lebih mudahnya kita pakai ini aja deh, kita drop ya, hapus. Pada langkah selanjutnya adalah pada tabel supplier tersebut kita isi data ya. Kita isi, berarti di sini harus ditambah tabel supplier, diisi datanya. Langkah selanjutnya kita mengisi tabel supplier tadi dengan data-data yang kita punya. Nah, ini saya sudah ketik di sini pakai bahasa query SQL, lalu kita jalankan. Nah, setelah kita isi berhasil ya, kita lihat strukturnya, struktur dari tabel supplier. Nah, ini adalah isi dari data yang tadi kita masukkan di tabel supplier. Lalu bagaimana caranya kita menampilkan tabel supplier itu dengan bahasa query? Nah, di sini kita pakai select from tabel supplier ya kan. Ya, harus ada tabelnya ya. Tabelnya. Maka kita munculkan isinya. Maka akan muncul isinya dari tabel supplier tadi. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel barang. Jadi kita nambah dengan tabel barang ya. Di sini kita kasih tabel barang dengan datanya adalah kode barang, tipe datanya karakter, lebarnya 5 ya. Ininya not null, lalu ada kolom nama barang, tipe datanya variabel karakter 50, lalu ada harga.
Oke, kita go. Nah, ini selesai tabel barang. Nah, kita lihat di structure datanya tentang tabel barang tersebut. Nah, ya kan, tabel barang, kita lihat structure data. Di tabel barang ini ternyata tadi saya lupa untuk memasukkan primary key-nya, kata kuncinya. Nah, untuk itu kita harus merubah tabel barang ini dengan menambahkan kata kuncinya atau primary key-nya. Nah, maka kita harus kembali lagi ke SQL, ya. Nah, kita setelah kembali ke SQL, kita tambah dengan menggunakan alter, kita merubah, ya kan. Jadi di tabel barang tadi kita tambah dengan primary key. Nah, seperti ini ya. Tabel barang, kita coba go. Nah, sekarang kita lihat lagi di struktur datanya tentang tabel barang ini. Nah, ya. Di sini udah terlihat ya, di tabel di kode barang sudah disematkan primary key, sudah dikasih tanda. Langkah selanjutnya kita membuat tabel lagi, kita membuat sebuah tabel dengan langsung kita buat relasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah tabel faktur. Nah, tabel faktur di sini yang kita buat ya, sekaligus kita buat relasinya dengan tabel supplier. Nah, sudah ya. Maka kita lihat, kita jalankan. Nah, sukses ya. Tadi tabel faktur ini kita buat ada relasi dengan supplier. Coba kita lihat relasinya seperti apa ya. Kita masuk ke more, lalu designer. Nah, di sini kita lihat ini adalah tabel yang kita buat tadi ya. Tabel faktur, dia punya hubungan relasi dengan tabel supplier. Ini relasinya hijau ini. Berarti sintaknya seperti tadi. Lalu kita kembali lagi ke SQL. Selanjutnya kita buat tabel transaksi barang. Nah, tabel transaksi barang. Kita buat dulu ya, kita betulin dulu. Transaksi barang reference dengan tabel barang berikut dengan relasinya lagi nih ya. Kita jalankan ya. Oh, errornya di mana nih? Tabel transaksi barang, nomor faktur, quantity per barang. Oh, sorry, ini bukan di sini. Ini ada referensi ya. Nah, selanjutnya kita buat tabel transaksi barang ya yang memiliki relasi dengan tabel faktur dan tabel barang. Selanjutnya kita eksekusi. Sudah ya. Sudah berhasil eksekusinya, kita lihat di tabelnya. Nah, ini ada tabel yang kita buat adalah tabel transaksi barang barusan. Nah, di transaksi barang sini ada hubungan relasi dengan tabel barang, tabel faktur. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita kembali lagi ke SQL. Lalu selanjutnya kita coba untuk menghapus relasi barang ke supplier. Tadi kan relasi barang sudah ada ya. Sekarang kita coba hapus. Nah, di sini alter tabel transaksi barang ya. Kita hapus relasinya ke barang tadi. Coba kita jalankan. Oke, kita lihat ya, desainer. Nah, di sini berarti dari transaksi barang ke tabel barang. Nah, bisa kita lihat ya dari hubungan relasi dari tabel transaksi barang ke tabel barang sudah hilang karena kita barusan kita hapus. Langkah selanjutnya kita akan merelasikan kembali ya relasi tabel barang ke supplier tadi. Nah, ini adalah sintaknya ya kan.
referensi tabel barang di sini. Di sini ada tabel transaksi barang juga. Kita enter, kita jalankan. Nah, ini sukses. Kita lihat lagi ya, tadi tabel yang kita hapus. Nah, di sini ada ya tabel transaksi barang ke supplier. Semuanya sudah kembali lagi seperti semula. Demikianlah membuat database sederhana dengan tabel relasinya melalui bahasa query SQL. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.